Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua? Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Fahmi ya? Ada keterangan Fahmi? Tanpa keterangan? Kelihatan gambarnya? Gambar apa itu? Gambar feses manusia. Feses itu apa? Kotoran atau tinja. Kenapa kok feses yang kalian keluarkan, feses atau tinja yang keluarkan itu bau? Ada yang tahu? Karena kan setiap kita makan pakai mata makanan kan dicerna itu. Seperti biasanya Bu Zulfi ada tujuan pembelajaran. Bu Zulfi minta tolong siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Siapa? Boleh. Silahkan dibacakan yang nomor 1 dulu. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah melakukan presentasi hasil proyek, peserta didik dapat menyimpulkan keterkaitan struktur dan fungsi organ saluran pencernaan makanan dengan tepat. Ya, terima kasih. Nah, jadi nanti kalian akan dapat menyimpulkan keterkaitan struktur, organ, dan fungsi saluran pencernaan manusia. Oke, yang kedua, ada yang mau membacakan? Angkat tangan. Membaca saja, angkat tangan. Oke, Arsyad, silahkan. Setelah menyelesaikan proyek, peserta didik dapat merangkai proses pencernaan makanan pada manusia dengan benar. Oke, jadi dapat merangkaikan proses pencernaan makanan pada manusia dengan benar. Anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, dari tujuan pembelajaran itu nantinya akan kita lakukan beberapa kegiatan. Yang pertama kegiatannya adalah membuat model saluran pencernaan. Nah, sudah dibawa alatnya? Bahannya sudah dibawa lengkap? Sudah. Oke, bagus sekali. Nah, yang kedua nanti akan ada kegiatan presentasi. Untuk jenis penilaiannya seperti kemarin ada sikap, kemudian nanti Bu Zulfi akan membagikan soal penilaian pengetahuan di akhir pembelajaran. Kemudian nanti Bu Zulfi juga akan menilai produk kalian dan presentasi. Oke, nah sekarang pembagian kelompok sudah ya? Sudah duduk bersama kelompoknya? Sudah. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, betul? Betul. Oke, sekarang kita lanjutkan ke tahap menyelesaikan proyek. Oke, silahkan Bu Zulfi berikan kesempatan kalian untuk berhadapan-hadapan dengan kelompoknya masing-masing menyelesaikan kegiatan proyek sesuai dengan rencana kerja.
Coba perhatikan Bu Zulfi dulu sebentar. Nah, teknik presentasinya. Nah, coba perhatikan dulu ya di layar. Nah, dari seluruh kelompok ini ada 2 peserta didik sebagai kelompok penyaji, membuka dan menutup, nanti mempresentasikan hasilnya pada kelompok lain. Yang lain boleh keliling memilih kelompok yang ingin dikunjungi. Paham? Contoh, kelompok 1 ada berapa anggotanya? 4. Berarti yang 2 tinggal di kelompok untuk mempresentasikan hasilnya, yang 2 lagi keliling. Keliling itu boleh memilih kelompok berapa yang ingin dikunjungi. Jelas? Jelas? Jelas. Nanti setelah itu kembali ke kelompoknya, kemudian menjelaskan hasil yang diperoleh dari kelompok lain. Mengerti? Fungsi dari mulut adalah mengunyah makanan. Jadi makanan pertama kali itu lewat dari mulut. Lambung fungsinya menghancurkan makanan menjadi lebih halus. Berarti dalam lambung terjadi proses mekanik dan juga kimiawi. Di dalam lambung terdapat enzim, ada enzim pepsin, ada renin, asam klorida, dan lipasi gastrik. Kemudian di sini ada usus halus. Fungsi dari usus halus adalah menyerap sari-sari makanan hingga terdistribusi oleh darah. Setelah dari makanan dari lambung kemudian ke usus halus, setelah ke usus halus ke usus besar. Fungsi dari usus besar adalah sebagai penyimpanan sementara limbah pencernaan sebelum dikeluarkan melalui anus. Jadi makanan dari mulut kemudian ke kerongkongan. Kerongkongan ini fungsinya meneruskan makanannya dari mulut ke lambung. Kemudian setelah makanan berada di lambung dikunyah lebih halus, kemudian ke usus halus, dan setelah usus halus ke usus besar. Usus besar fungsinya menyimpan limbah dan kemudian limbah tersebut dikeluarkan oleh anus. Jadi fungsi anus adalah mengeluarkan limbah pencernaan. Sistem pencernaan itu adalah serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimiawi. Oke, jadi proses pencernaan makanan ada 2 jenis ya, ada mekanik dan kimiawi. Nah, untuk pencernaan mekanik dan kimiawi kalian sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Organ pencernaan itu ada beberapa jenis, ada 2 bagian organ, ada organ utama dan ada organ tambahan. Organ utama tadi meliputi apa saja? Mulut, kerongkongan, lambung, usus besar. Tadi Bu Zulfi sudah menyinggung bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Oke. Apa yang membuatmu tertarik saat belajar hari ini? Menyenangkan. Ada yang boleh salah satu. Kenapa? Kenapa kok senang? Bisa membuat kreasi sendiri tuh. Membuat kreasi sendiri. Kreasi apa yang kamu buat? Model pencernaan. Model pencernaan manusia. Sekarang Bu Zulfi minta ada 2 kelompok, 2 perwakilan saja untuk memberikan kesimpulan. Ada yang mau membuat kesimpulan yang kedua? Gantian ya. Oke, dari kelompok 2 dulu, silahkan. Rangkaian proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama,
Makanan masuk melalui rongga mulut. Di dalam mulut, makanan dikunyah dan dihaluskan serta dicampur dengan air liur. Kemudian didorong masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan makanan masuk ke dalam lambung. Lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim, kemudian mengeluarkan zat asam atau enzim, kemudian lambung meremas makanan menjadi cairan pekat atau pasta untuk didorong menuju usus halus. Pada usus halus terjadi proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Setelah dari usus halus, makanan akan menghasilkan limbah pencernaan pada usus besar. Limbah atau disebut tinja, fases. Selanjutnya diproses dan disimpan sementara sebelum dikeluarkan melalui rektum, yaitu anus. Oke, terima kasih, lengkap sekali ya tadi ya. Jadi rangkaian proses pencernaan manusia. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan untuk kegiatan hari ini? Sudah? Sudah. Bu Zulfi akan membagikan soal penilaian pengetahuan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Oke, kalau sudah semua, sekarang lembar soalnya dikumpulkan. Sebelum Bu Zulfi akhiri, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Dari materi, adakah yang belum paham? Paham? Paham. Kalau sudah paham, berarti kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa bersama di dalam hati, ya. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan ketua kelas. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.